Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku, para pejuang CPNS, para pejuang NIP yang sedang belajar untuk persiapan seleksi CPNS tahun 2023. Jumpa kembali bersama saya, Om Alman ya. Di channel Sang Tutor, kembali kita bahas materi-materi yang pasti muncul dalam tes seleksi tahun ini bulan November nanti ya, tahun 2023. Nah, teman-teman, ini merupakan pembahasan yang ke-47 ya. Yang ke-47 ini saya bahas lagi tentang TIU ya, tes intelijensi umum. Nah, untuk pembahasan ini teman-teman ya, saya berikan materi ya, soal cerita yang menyangkut masalah perbandingan terbalik atau perbandingan senilai. Nah, teman-teman, soal yang saya ambil adalah merupakan soal asli tahun 2019 dan 2021. Nah, ada 5 soal teman-teman, dan saya pastikan bentuk soal seperti ini juga akan muncul nanti di bulan November nanti teman-teman semua ya. Makanya pelajari, jangan setengah-setengah. Nah, itu dia bentuk soal yang sering muncul tiap tahun, dan saya pastikan teman-teman, saya ulangi ya, saya pastikan. Kenapa saya bilang pastikan? Karena kedinasan kemarin bulan Mei juga masuk soal seperti ini. Pelajari teman-teman, bisa sampai 3-4 nomor ya. Pahami konsep atau cara kerjanya. Soal nomor 1, ini gampang sekali ya, gampang sekali. Baik, soal nomor 1. Sebuah pabrik pembuatan makanan ringan membutuhkan gas sebanyak 12 tabung untuk menyalakan 4 buah kompor dalam 30 hari. Jika pabrik itu ingin menambah kompor menjadi 6 buah, berapa banyak tabung yang dibutuhkan? Nah, ini gampang teman-teman ya, gampang sekali. Mungkin kalian berpikir bahwasanya, ya kenapa lagi muncul ini ya, angka 30 ya. Ini ya teman-teman semua, biasa itu di dalam soal-soal seperti ini, pembuat soal menambahkan ya 1 atau 2 variabel yang nanti membuat kita harus berpikir lebih banyak lagi. Padahal teman-teman, sebenarnya angka 30 ini tidak perlu dipakai. Nah, gitu ya. Pahami konsepnya. Nah, artinya apa teman-teman? Kita hanya menyelesaikan ya soal ini saja ya, yang 12 tabung 4 buah kompor. Kalau kompornya 6 buah, maka berapa tabung gasnya, coy? Ini gampang teman-teman. Yang sulit itu jika ditanya siapa manajernya atau siapa yang pemimpin pabrik itu ya. Baik, saya kalau membahas soal ini teman-teman semua, selalu saya buat skema seperti ini. Kalau 12 tabung ya, ini tabung ya. Nah, 12 tabung, oke, itu ya tabung gas ya, itu bisa menyalakan kompor sebanyak 6 buah. 12 tabung itu sebanyak 4 buah di sini. Oke. Nah, kalau pabrik itu ingin menambah kompor menjadi 6 buah, ya ini ya teman-teman, menjadi 6 buah di sini. Oke, kompornya 6 buah. Saya hapus ya. Ini saya ganti dengan kompor ya. Ini kompor di sini. Nah, kompor. Nah, kompor ini adalah yang suka memanas-manasi ya. Baik. Nah, kalau 6 kompor, maka di sini ditanya adalah berapa tabung gas yang dibutuhkan ya, gitu teman-teman. Saya sering bahas seperti ini. Nah, jadi teman-teman, kalian tidak perlu berpikir banyak tentang bagaimana cara kerjanya. Anda harus pikir saja gini, bahwasanya kalau makin banyak kompor ya, makin banyak kompor yang dipakai ya, 4 ke 6 kan bertambah ya. Maka tabungnya harus bagaimana? Jadi kalau seandainya dalam sebuah pabrik, kalau kompornya bertambah, harus juga ditambah tabung gasnya gitu ya. Nah, gitu. Artinya bertambah juga ini. Nah, inilah artinya bahwa perbandingan senilai. Kenapa? Karena sama-sama tandanya sama ya.
apa namanya, sama-sama plus maksudnya gitu ya. Jadi kalau seandainya tandanya sama teman-teman, yang dilakukan Allah lakukan, perkalian silang, langsung kali silang coy ya gitu. Nah ya, langsung kita kali silang gitu ya. Saya ganti warna ya, kita kali silang. Saya langsung ke sini, ke bawah ya. Nah kita kali silang coy. Artinya apa? Yang 12, yang B kali 4. Nah, gini berarti 4 dikali dengan B. Nah 12 dikali 6. Nah gitu ya, gampang sekali. 12 dikali 6. Nah jadi tinggal dioperasikan saja, dikali dulu baru dibagi 4. Atau juga teman-teman bisa dibagi dulu, 12 dibagi 4 sama dengan 3 gitu ya. Artinya apa? B sama dengan 3 dikali 6. Nah banyaknya tabung gas yang dibutuhkan adalah 18 tabung gitu. Oke, nah jadi teman-teman, soal-soal TIW itu, ini bagi kalian yang belum pernah ikut tes CPNS ya, soal TIW itu teman-teman tidak seperti yang kalian nonton di TikTok ya. Banyak orang joget-joget bahas soal, faktanya banyak bukan soal TIW, tapi soal-soal TPA ya. Nah jadi teman-teman, kalau Anda mau tahu soal-soal TIW yang sebenarnya teman-teman, Anda harus nonton video saya dari pertama sampai terakhir, semuanya soal asli tahun-tahun sebelumnya ya. Baik, soal berikut teman-teman, yang berikut nomor 2. Baik, sebelum saya bahas soal nomor 2 ya, saya informasikan kepada kalian, oke, bagi kalian yang belum pernah ikut tes CPNS ya, hati-hati belajar ya. Hati-hati belajar TIW teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak buku-buku, banyak konten-konten di TikTok, banyak konten-konten YouTube yang salah memberikan materi TIW ya. Banyak konten-konten seperti itu teman-teman semua ya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu bentuk-bentuk soal TIW yang sebenarnya. Nah gini teman-teman, buku saya ini ya itu berisi soal-soal TIW dari BKN asli dari tahun 2019, 2021 dan 2022. Asli soal BKN dan pembahasan dari saya. Oke? Nah, jadi teman-teman, harusnya Anda wajib punya buku ini supaya tidak kesasar belajar. Oke teman-teman, bagi kalian yang dapatkan buku saya ini teman-teman, kalian sudah dapatkan ada bonus gratis bimbingan belajar dari saya. Apa yang dibahas? Soal TIW dan TWK. Asli soal-soal tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, saya punya ribuan soal TIW dan TWK ya, akan saya berikan di bimbel nanti bagi kalian yang dapatkan buku saya. Gimana caranya? Beli bukunya teman-teman, link di bawah. Langsung kalau dapat, langsung scan barcode-nya di halaman pertama. Ingat, hati-hati, yang beli buku palsu, fotokopian, tidak dapat bimbingan gratis. Kenapa? Karena barcode-nya sudah saya ganti. Oke, yang fotokopi buku saya teman-teman itu adalah mereka yang beli buku saya, buku yang cetakan pertama ya, oke, yang masih banyak salah tulisnya dan barcode-nya sudah saya ganti. Hati-hati teman-teman ya, beli buku palsu tak dapat bimbel gratis dari saya gitu ya. Langsung check out teman-teman semua ya. Pesan hari ini saya akan kirim tanggal 11 atau tanggal 12, hari Senin atau hari Selasa saya langsung kirim teman-teman ya. Jadi di Shopee itu kan sudah ada keterangan ya PO 7 hari, tapi teman-teman sebenarnya sisa 3 hari sudah selesai cetak 2000 buku. Langsung teman-teman PO. Kenapa? Karena sudah banyak yang antri ya, dan sampai Anda terlambat dan diproses terlambat pula. Langsung check out teman-teman di bawah, dapatkan bimbel gratis dari saya, TIW dan TWK. Oke teman-teman, kita bahas soal berikut nomor 2. Jangan beli buku palsu ya, tidak dapat bimbel dari saya. Oke teman-teman, soal nomor 2. Baik, gampang sekali soal nomor 2 ya. Oke, saya tulis ulang soalnya. Aryo berlari setiap hari dari rumahnya sejauh tak lebih 10 km ya, menuju taman kota demi kebugaran tubuh. Ia berlari dengan kecepatan rata-rata 20 meter per menit diukur melalui running watch ya, dan sampai di tujuan dalam waktu 40 menit saja. Jika kecepatan rata-rata dinaikkan 5 menit meter per menit ya, 5 meter per menit, berapa lama waktu yang diperlukan Aryo untuk sampai di taman kota? Ini gampang ya, yang sulit itu adalah jika seandainya ditanyakan di mana rumah Aryo ya. Oke teman-teman, jadi seperti soal nomor 1 tadi, ini sebenarnya tidak perlu lagi ya. Oke, nggak perlu lagi diperhatikan. Saya langsung ke sini. Ini kecepatan ya, ini kecepatan. Oke, lalu di sini ada namanya waktu ya, hubungan antara kecepatan dan waktu. Ini ya rumus Jokowi, tapi teman-teman tidak perlu pakai rumus, hanya pakai kali silang atau kali lurus. Oke baik,
Kalau kecepatannya ya 20 ini ya, 20 meter per menit. Oke, per menit. Maka waktu yang dibutuhkan Aryo ya itu 40 menit. Nah, gitu. 40 menit, teman-teman. Kayak gitu, ya. Nah, baik. Yang ditanya ya, jika kecepatan dinaikkan 5 meter per menit ya, berarti menjadi apa? Menjadi 25 gitu ya, per menit. Oke. Maka ini di sini berapa menit waktu tempuhnya Aryo gitu ya, gampang sekali. Baik teman-teman, saya ulangi bahwasanya gini. Kalau ya 20 ke 25, kalau bertambah kecepatan, oke, otomatis waktu tempuhnya berkurang. Oke, saya ulangi. Kalau tambah kecepatan berarti cepat sampainya atau waktunya berkurang. Nah, namanya apa ini? Perbandingan terbalik. Kalau Anda mendapatkan seperti ini, maka beda dengan soal nomor 1, yang Anda lakukan adalah namanya kali lurus gitu ya. Kali lurus. Jadi hanya dua teman-teman konsepnya, kali silang atau kali lurus gitu ya. Nah, berarti yang mana? 25 Anda kali dengan B gitu ya. Begini ya. 25 Anda kalikan dengan B. Nah, sama dengan 20 kalikan dengan 40 gitu coy ya. Kali dengan 40. Lalu kita selesaikan secara baik-baik. Oke, baik. 25 dan 20 teman-teman kebetulan ya, ya, kebetulan bisa dibagi 5 ya. Bisa bagi 5. Ini sisa 5 ya. Ini sisa 4 coy. Nah, saya kali ya. Berarti ini 5 dikali dengan B sama dengan 4 dikali dengan 40. Bisa dikali dulu, tapi teman-teman lebih gampang lagi dibagi dulu. 40 dibagi 5 berapa? 8 coy, gitu ya. Artinya apa? B itu sama dengan 4 kali 8, atau jawabannya 32 menit. Jadi teman-teman, di pembahasan buku saya itu tidak ada pakai rumus-rumus ya yang sulit, nggak ada. Semuanya mudah. Dengan cara-cara apa? Yang seperti ini. Dapatkan nanti teman-teman bukunya dan bimbel gratisnya dari saya supaya Anda tidak kesasar. Ya, mudah-mudahan dengan itu Anda bisa dapatkan nilai TIU yang paling tinggi ya, insya Allah ya. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Nah, ini merupakan perbandingan gabungan. Kenapa gabungan? Karena menggunakan dua buah perbandingan. Yang pertama, perbandingan terbalik atau dan senilai. Nah, soal nomor 3 ini gampang sekali teman-teman sekalian. Soal nomor 3, 5 unit rumah dapat diselesaikan oleh 10 orang pekerja dalam waktu 6 bulan. Oke. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 10 unit rumah oleh 15 orang pekerja. Jadi ini ada 3 variabel. Yang pertama adalah orang. Yang kedua, yang pertama adalah orang. Kemudian ada waktu. Kemudian ada banyak unit yang dibuat. Ada 3 variabel teman-teman. Oke, saya punya cara sendiri dan pernah saya bahas mungkin di konten sebelumnya. Ya, lama sekali nih teman-teman. Jadi gini caranya. Karena ada 3 variabel teman-teman ya, kita buat begini. Harus ikuti urutannya. Yang pertama adalah kolom namanya waktu. Pekerja ya. Ini adalah pekerja berapa orang. Oke. Nah, ini kolom pertama teman-teman, harus ikuti urutannya ya. Kemudian di sini ada kolom waktu ya. Ini kolom waktu. Nah, yang ketiga ada kolom unit, berapa rumah yang dibuat gitu. Ya, jadi teman-teman, Anda harus ikuti urutannya. Pekerja, waktu, unit. Kalau teracak teman-teman belum tentu benar ya. Nah, sekarang diisi di sini. Kalau 10 orang ya, ini 10 orang teman-teman ya, 10 orang itu dikerjakan dalam waktu ya, dalam waktu 6 bulan ya. Nah, ini 6 bulan. Oke. Berapa unit yang dibuat teman-teman? Nah, 5 di sini. Nah, ya. Jadi ini 5 rumah ya, 5 rumah yang dibuat. Nah, sekarang kalimat kedua di sini diberikan 10 unit. Oke, 10. Oke, 10 rumah di sini teman-teman. Oke. 10 rumah. Kemudian 15 orang pekerja. Oke, artinya di sini teman-teman ya, 15 orang pekerja. Nah, ini berapa bulan? Berapa bulan? Nah, dikerjakan oleh 15 orang. Baik teman-teman, gini. Pertama-tama kita analisis dulu ya. Gini, kalau hubungan antara pekerja dan waktu 10-15,
kalau bertambah orang di sini, ya, otomatis waktunya pasti cepat selesai atau berkurang waktunya, perbandingan terbalik. Nah, sekarang hubungan antara unit banyak rumah dengan waktu. Makin banyak rumah yang dibuat, otomatis makin lama juga selesainya atau bertambah gitu ya. Jadi namanya adalah perbandingan gabungan. Ada perbandingan terbalik, ada senilai. Oke, gitu. Nah, tadi kan sudah saya bahas di nomor 1, nomor 2 ya. Kalau seandainya teman-teman mendapatkan perbandingan seperti ini ya, ada perbandingan terbalik, maka lakukan kali lurus. Apa artinya teman-teman? Anda kalikan 15 kali B ya. Nah, 15 kali B. Lalu hubungan antara ini plus-plus berarti kali silang. Nah, 15 kali B kali 5 di sini coy. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi kalau yang di sini gini. 10 dikali 6. Oke. Dikali 6 nanti dikali silang dengan 10 teman-teman gini ya. Nah, jadi dapatlah skemanya gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita selesaikan. Kita hitung nilainya ya. Nah, saya buat di bawah ya. 15 ya. 15 dikali dengan B dikali dengan 5 ya. Nah, sama dengan 10 ya. 10 dikali dengan 6 dikali dengan 10 gitu ya. Nah, sekarang kita operasikan gimana dapat hasilnya. Baik teman-teman, Anda bisa kalikan 10 kali 6 kali 10. Bagusnya teman-teman ya, paling bagus gini, kalian habiskan dulu ini 10 bagi 5 ya sama dengan 2 gitu. Oke. Nah, 15 dengan 10 teman-teman, ini bisa bagi 5, ini sisa 2, ini sisa 3. Saya tulis ulang. Ini 3 dikali dengan B sama dengan 2 kali 6 kali 2, berarti 24. Nah, artinya untuk mendapatkan nilai B, teman-teman, tinggal dibagi, coy. 24 dibagi 3, jawabannya 8 bulan, gitu. Oke? Jadi, begini bentuk-bentuk soal, teman-teman. CPNS ini soal CPNS tahun 2021. Nah, jadi yang mau dapatkan ya soal selengkapnya, Anda langsung beli buku di bawah, teman-teman. Dapatkan bimbel gratis TIU dan TWK. Baik. Soal berikut teman-teman, nomor 4. Baik, soal nomor 4. Nah, ini soal bukan soal asli, tapi saya kasih tambahan referensi ya, supaya banyak didapat bentuk-bentuk soal yang dipelajari. Nomor 4, oke. Arman mampu mengerjakan suatu pekerjaan dalam waktu 10 hari. Dan Bambang mampu menyelesaikan pekerjaan yang sama dalam 15 hari. Baik. Jika mereka bekerja bersama-sama selama 4 hari, berapa bagian sisa pekerjaan yang belum diselesaikan? Nah, teman-teman, begini caranya ya. Mungkin kalian pernah dapat namanya pekerja gabungan. Nah, saya coba abaikan dulu 4 hari ya. Kita abaikan 4 hari teman-teman. Saya mau hitung dulu kira-kira kalau mereka ini bekerja bersama-sama ya untuk mengerjakan satu pekerjaan itu selesai berapa hari gitu. Jadi gini, waktu gabungan itu saya pernah kasih rumusnya gini teman-teman. Anda kalikan saja ya. Anda kalikan 10 dikali dengan 15, itu rumus teman-teman ya. Nah, dibagi apa? 10 ditambah dengan 15 gitu ya. Nah, itu rumusnya teman-teman. Baik. Kalau dikali berarti ini ya 10 kali 15 ini per ya 25 ya. Ini bisa dibagi ya. Dibagi 5 ini sisa 3, ini sisa 5 ya. Artinya 10 kali 3 30 dibagi 5, jawabannya adalah 6 hari. 6 hari. Apa artinya 6 hari teman-teman ya? 6 hari itu ya, 6 hari itu ya untuk mengerjakan satu pekerjaan gitu. Satu pekerjaan gitu. Oke. Nah, sekarang mereka hanya kerja 4 hari saja gitu ya. Hanya 4 hari saja. Nah, saya coba buatkan gini. Saya coba buatkan sebuah garis ya. Ada ini cara gambar gini. Saya buat ini 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari ya, 5 hari, 6 hari ya. Oke, apa artinya teman-teman? Kalau mereka hanya mengerjakan pekerjaan itu 4 hari saja, berarti yang selesai segini 1 ya, 2, 3, 4.
Nah, apa artinya? Masih ada sisa 2 di sini yang belum selesai. Jadi, berapa sisanya? Inilah yang dinamakan dengan sisa. Oke, berapa sisa? 2. 2 per apa? Per total semuanya 6. 2 per 6 atau seperti, gitu coy. Sepertiga bagian yang belum selesai. Jadi teman-teman, nanti di bimbel gratis itu akan saya berikan materi-materi dan pembahasan yang sangat mudah dipahami ya. Jangan ketinggalan teman-teman, ribuan orang sudah ikut ya. Mudah-mudahan kalian tidak ketinggalan. Langsung klik di bawah link Shopee supaya order itu hari Senin saya langsung proses, saya langsung kirim untuk kalian. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 5. Baik, soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 30 pekerja laki-laki dalam waktu 3 hari, sedangkan apabila dikerjakan oleh 20 orang perempuan dalam waktu 2 hari. Baik, berapa waktu yang dibutuhkan apabila 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan bekerja bersama? Baik, teman-teman, gini ya. Nah, saya coba ya, mulai dari sini. Artinya gini, kalau 30 orang laki-laki itu bisa selesai ya, selesai dalam waktu 3 hari katanya ya. 3 hari. Oke. Kemudian kalau 20 perempuan ya, 20 perempuan itu selesai dalam waktu 2 hari gitu ya. 2 hari. Nah, sekarang gini. Berapa waktu yang dibutuhkan apabila 3 orang laki-laki? Nah, kalau 3 laki-laki di sini, teman-teman, ya, maka ini berapa hari selesai? Oke. Lalu, kalau dua orang perempuan, maka perempuan itu berapa hari selesai juga, teman-teman, gitu. Nanti digabung pakai apa? Rumus yang tadi, rumus gabungan. Nah, ya. Oke, ini berapa hari? Oke. Ingat ya, kalau sedikit orang ya, 30 ke 3, makin sedikit orang ya, otomatis makin lama waktu pengerjaannya. Perbandingan terbalik, lakukan kali lurus. Atau kebetulan teman-teman, ini bisa dibagi ya. 30 ini ke 3 itu hasilnya apa? Hasil dari 30 kita bagi 10 gitu. Oke? Ingat, dalam perbandingan terbalik di samping kiri dibagi, maka sebelahnya dikali. Ya, artinya apa? Di sini harus dikali. Kali apa? Kali 10 gitu ya. Berarti 30 hari. Selesai untuk yang pria, laki-laki. Baik. Yang ini teman-teman, nah ini juga sama ini ya. Kalau berkurang orangnya pasti lama waktu kerjanya. Ini kan merupakan hasil bagi 10, artinya ini harus dikali 10. Jawabannya apa? 20 hari. Nah, sekarang itu kalau kerja masing-masing coy. Nah, sekarang adalah yang ditanya kalau mereka bekerja bersama gitu ya. Artinya waktu gabungannya ya sama dengan tadi. Rumusnya apa? Ya, rumusnya gini ya. Laki-laki kali dengan perempuan dibagi laki-laki tambah perempuan. Oke, berapa laki-laki? 30 coy. Ya ini 30 dikali dengan perempuannya berapa? 20. Nah, ya. Per 30 ditambah dengan 20 gitu ya. 30 kali 20 adalah jawabannya 600 ya. 600 dibagi ini 50. Nah, nolnya habis 1 ya. Artinya sisa apa? Sisa 60 dibagi 5. Berapa? 12 hari gitu coy. Ya, jadi gampang sekali teman-teman materi-materi itu. Jadi gini ya, saya ulangi ya, untuk kalian yang belum pernah lihat bagaimana bentuk soal TIU, saya sarankan kalian harus punya buku tadi ya, di bawah linknya. Anda punya buku itu supaya Anda punya gambaran, oh begini bentuk soal yang harus saya pelajari. Kenapa? Banyak orang yang salah belajar karena salah beli buku dan salah nonton konten-konten materi-materi itu ya. Oke teman-teman sekalian, beli bukunya, gratis bimbelnya. Langsung klik di bawah teman-teman sekalian. Sampai jumpa di bimbel nanti akhir September. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.